Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Rakernas PDI Perjuangan resmi ditutup hari ini. Setelah digelar selama 3 hari sejak Jumat lalu di Ancol, Jakarta Utara. Hasil Rakernas memutuskan kembali meminta Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum Partai periode 2025 hingga 2030. Permintaan agar Megawati bersedia kembali sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan setelah mendengar pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia. Selanjutnya, Rakernas memberi kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah. Dalam pidatonya di penutupan Rakernas, Megawati menyebut sikap politik PDIP pada pemerintahan selanjutnya masih harus dihitung. Nah, dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Nah, ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, loh. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Puan meminta maaf atas kader PDIP yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melanggar ideologi partai. Yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai: struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melarang lembaga penyiaran televisi menayangkan anak dan istri serta keluarga dari tersangka tindak pidana korupsi, terkecuali anak dan istri terlibat melakukan korupsi tersebut. Larangan tersebut sempat ramai dan menjadi perbincangan. Menurut KPI, larangan tersebut diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, Pasal 22 ayat 4, yaitu menerapkan praduga tak bersalah. KPI juga menjelaskan tayangan itu akan berdampak terhadap anak dan istri tersangka, apalagi jika anak dan istri koruptor tersebut tidak terlibat. Diketahui Senin esok anak dan istri Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan akan menjadi saksi dalam kasus SYL untuk membuka aliran dana dugaan korupsi SYL ke pihak keluarga.
Nah, pemirsa, apa yang menjadi pertimbangan KPI sehingga tidak boleh menyiarkan anak dan istri koruptor? Padahal korupsi masuk dalam extraordinary crime. Selengkapnya kita akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman. Dan kami juga telah mengundang perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk berdialog soal ini namun belum bersedia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Boyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Valeri dan seluruh pemirsa. Baik, Bang Boyamin, ini yang menjadi ramai pedoman peraturan tadi. Apa yang Anda cermati terkait ini? Apakah ini akan merugikan begitu dalam proses persidangan kasus korupsi? Kita ini sengsara benar Valeri. Hukuman korupsi kita ringan. Sekarang malah ditambah lagi undang-undang pemasyarakatan boleh mendapatkan diskon baik remisi, bebas bersyarat, asimilasi juga dan lain sebagainya, cuti bersyarat begitu, dan kemudian juga tidak disita aset-asetnya karena undang-undang perampasan aset masih disandera DPR gitu. Dan kemudian hukuman kita ringan sekali, 5 tahun rata-rata, itu aja udah hebat gitu. Nah, apalagi sekarang masih ditambah lagi larangan dari KPI ini. Karena ya kita masih berharap ada hukuman yang lain, yaitu hukuman sosial dalam pengertian ya ini. Karena keluarganya tidak mampu atau tidak mencegah si pelaku, entah bapaknya, ibunya, atau siapapun itu untuk korupsi. Dan bahkan ikut menikmati, bahkan pada posisi tertentu malah pamer, flexing gitu. Jadi ini sungguh enak sekali jadi koruptor di Indonesia, dimanjakan. Kira-kira gitu Pak Heri. Oke, pandangan Anda Bang Boyamin, kenapa ini diterapkan di kasus korupsi begitu? Sementara kasus besar, misalnya pembunuhan saja tidak menerapkan seperti ini. Pihak keluarga boleh bersaksi dan boleh ditayangkan. Iya, misalnya teroris, narkoba gitu kan yang dianggap 3 extraordinary crime itu. Selain korupsi kan juga tidak ada persoalan apa-apa begitu. Tapi tiba-tiba KPI menurut saya kok malah begitu sangat peduli terhadap kasus korupsi. Justru rata-rata paling tidak keluarga itu kan menikmati hasil korupsi. Dan kadang-kadang yang mendorong-mendorong, misalnya istrinya sering komplain sama suaminya karena penghasilannya kecil, sehingga mendoronglah yang bersangkutan korupsi misalnya, sehingga mendoronglah keluarganya korupsi, dan itu dalam konteks tertentu bahkan di undang-undang pencucian uang sebenarnya bisa tanda kutip dianggap terlibat. Gitu. Dan soal bahwa tidak jadi tersangka itu urusan lain, karena memang keluarga itu kan tidak boleh jadi saksi atau boleh mengundurkan diri sebagai saksi. Jadi justru saya berharap teman-teman media itu menyorot rumahnya kayak apa sih pelaku koruptor, keluarganya seperti apa, hidup mewahnya, kan begitu. Biar dapat hukuman sosial itu. Kita berharap itu tinggal hukuman sosial yang mampu menjerat pelaku korupsi. Kalau hukuman ini badan itu udah ringan, tidak dirampas, dapat remisi, dapat gerasi, dapat diskon lagi, dan di penjara juga hidup enak di sana, bisa pakai handphone, bisa bermewah-mewahan, kamarnya mewah, ada AC-nya, ada kasurnya. Apalagi kita berharap, sudah tidak ada berharap lagi. Nah, KPI ini sebenarnya bagian dari siapa ini kan gitu, bikin peraturan itu. Jadi sebenarnya bisa diuji materi, bisa digugat itu, atau ya diabaikan aja. Gitu. Ini kan menjadi ramai juga karena Senin besok akan ada persidangan lanjutan Syahrul Yassin Limpo yang agendanya adalah menghadirkan pihak keluarga, ada anak, istri, hingga cucu untuk menelusuri aliran dana ini. Anda mencermati Bang Boyamin, apakah ini ada kaitannya? Justru ini peristiwa ini bahasa saya menabok KPI begitu. Coba bahasanya gini, nah lo kalau mau melarang-larang, sekarang ada peristiwa seperti ini, bagaimana diduga anak minta skincare, istri minta apa, atau tidak minta lah, menerima, gitu, tidak menolak. Gitu, mestinya kan menolak gitu kan, sunatan, terus apalagi kemarin sampai pada posisi tertentu mobil difasilitasi, bahkan anaknya pun dijadikan tenaga ahli, gajinya 10 juta, tapi saya yakin tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Masuk kantor pun belum tentu, atau bikin laporan. Memang tenaga ahli harus masuk kantor tiap hari, tapi laporan tiap bulan kan ada gitu. Jadi ini saya yakin ini laporan pun bisa diduga dibuatkan oleh staf yang lain. Jadi ini sesuatu yang memang harus ditampilkan, tidak bisa dan bahkan saya minta kepada prime-nya iNews itu
ditayangkan di saat-saat prime time itu. Oke. Malah jangan terlalu malam atau terlalu pagi misalnya untuk kalau ini live aja gitu juga besok gitu dan ditayangkan ulang pada prime time misalnya begitu, harus begitu. Jadi sebagai bentuk perlawanan kita kepada KPI yang justru malah memanjakan koruptor itu, Valeri. Makasih. Oke, Bang Boyamin, kalau tadi salah satu yang disampaikan dalam pedoman ini alasannya adalah menghormati hak privasi dari pihak keluarga, Anda setuju dengan alasan ini? Lah, itu kan perlakuan pada posisi azas praduga tidak bersalah itu seperti apa? Nah, kalau begitu nanti penyiaran tidak boleh praduga tidak bersalah itu perlakuan penegak hukum terhadap yang bersangkutan ketika ada pemeriksaan, tidak boleh tuduh maling langsung misalnya, atau hakim harus netral misalnya dalam menyidangkan, tidak boleh menuduh langsung bahwa kamu koruptor. Begitu perlakuan hukum. Nah, kalau ini dilarang berarti ditayangkan aja nggak boleh dong. Disebut namanya aja nggak boleh karena praduga tidak bersalah. Kalau nanti diputus bebas begitu. Sekalian aja KPI melarang semua ditayangkan kasus-kasus korupsi begitu kan, jangan nanggung dong gitu. Sekalian nama tersangkanya jangan nggak boleh ditulis kayak dulu inisial, wajahnya ditutup begitu, apa begitu kan, nggak begitu juga. Oke, baik, terima kasih Bang Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat Bang Boyamin, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, istri, anak, dan cucu dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin esok. Hakim akan membedah dugaan aliran uang Kementan yang digunakan SYL untuk kepentingan keluarganya. Jaksa KPK akan menghadirkan anggota keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin besok. Para saksi diantaranya istri, anak, hingga cucu SYL. Hakim dan jaksa akan mengkonfrontasi keterangan saksi-saksi sebelumnya, yakni sejumlah pejabat Kementan. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti jemaah haji asal Pangandaran karena istrinya meninggal saat tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom.